mengetahui awal bulan Syawal 1442 Hijriah, maka langkah awal adalah dengan mencari tanggal Masehi dari akhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 30. Konversi Hijriah ke Masehi, maka hari yang terlewati adalah 1441 tahun, 8 bulan, dan 30 hari. Selanjutnya membuat tabel, yaitu tahun 1441 dibagi 30, siklusnya 48, tahunnya 1. 48 siklus itu dari mana? Hasil dari 1441 dibagi 30. Lalu tahunnya 1 dari mana? 48 siklus tadi dikali 30 dikurangi 1441, hasilnya tahun 1 tahun. Lalu 48 siklus dikali 10.631, hasilnya 510288. Bawahnya 1 kali 354 sama dengan 354. 8 bulan, hasilnya 8. Hari 30 hari, jumlahnya 510900. Selisih dengan Masehi ditambah 227016, jumlahnya menjadi 737924. Koreksi Gregorian ditambah 13, jumlah Masehinya menjadi 737937. Selanjutnya, jumlah hari di atas dikonversikan dalam tahun, bulan, dan tanggal Masehi. Caranya masih sama, mencari siklus dan hari, dan bertemu pada tanggal 12 Mei 2021. Di tabel tersebut, kenapa tahunnya 2020 dan bulannya 4? Karena caranya adalah 2020 ditambah 1, hasilnya 2021, dan bulannya 4 ditambah 1 sama dengan 5. Harinya masih sama 12, jadi 12 Mei 2021. Lalu mencari pasarannya dan ketemu Rabu Pon. Jadi berdasarkan hasil konversi, 1 Syawal 1442 Hijriah adalah bertepatan dengan hari Rabu Pon tanggal 12 Mei 2021. Selanjutnya, untuk menghitung waktu ijtima pada waktu tersebut berdasarkan hasil konversi di atas, tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah adalah sama dengan 12 Mei 2021. Maka cek tanggal 12 Mei 2021 dan lihat FIB terkecil. Ternyata FIB terkecil adalah pada jam 12, yaitu senilai 0,00056. Jam 00 adalah sama dengan jam 24 pada tanggal sebelumnya. Maka coba cek dengan memundurkan sehari pada buku epemeris, yakni pada tanggal 11 Mei 2021. Pada tanggal 11 Mei 2021 ada FIB yang lebih kecil, yakni pada pukul 19.00 yang bernilai 0,00024, maka FIB inilah yang digunakan. Masukkan data FIB, ELM, dan ALB pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 19.00. Diketahui FIB-nya adalah 0,00024, ELM jam 19.00 yaitu 51 derajat 18 menit 26 detik. ALB jam 19.00 yaitu 51 derajat 17 menit 04 detik. Hitung kurangi ELM dengan ALB, hasilnya adalah 0 derajat 1 menit 22 detik. Karena bulan mendahului matahari, berarti data kedua sebagai perbandingan yang diambil adalah pada 1 jam setelahnya, yakni pada pukul 20.00, yakni ELM sama dengan 51 derajat 20 menit 51 detik. ALB sama dengan 51 derajat 46 menit 32 detik. Selanjutnya menghitung data dari jam 19.00 dan jam 20.00
untuk mencari sabak matahari dan sabak bulan. Sabak matahari ELM pukul 19.00 GMT dikurangi ELM pukul 20.00 GMT, yaitu 51 derajat 18 menit 26 detik dikurangi 51 derajat 20 menit 51 detik sama dengan 0,2 menit 25 detik. Selanjutnya mencari sabak bulan, yaitu ALB pukul 19 GMT dikurangi ALB pukul 20.00 GMT, yaitu 51 derajat 17 menit 04 detik dikurangi 51 derajat 46 menit 32 detik sama dengan sabak bulan 0,29 menit 28 detik. Selanjutnya mencari hisab saat ijtima. Rumusnya jam FIB ditambah ELM dikurangi ALB dibagi SB dikurangi SM ditambah 07.00, dan hasilnya adalah 02 derajat 3 menit 1.89 detik dibulatkan menjadi 02.03 WIB. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil hisab ijtima akhir Ramadan 1442 Hijriah adalah pada pukul 02.03 WIB tanggal 11 Mei 2021. Hisab terbenam matahari diperlukan untuk mengetahui waktu tepatnya matahari tenggelam di hari tersebut. Adapun data yang dibutuhkan adalah equation of time atau perata waktu pada jam 11 GMT, apparent declination atau deklinasi pada jam 11 GMT, semi diameter matahari pada jam 11 GMT, refraksi matahari. Melihat pada komponen data yang dibutuhkan di atas, jika membuka tabel ephemeris pada tanggal 12 Mei 2021 akan ditemukan datanya, yaitu lintang dan bujur sudah sebagaimana diketahui kota Kediri. Semi diameter matahari pada jam 11 GMT adalah 15 derajat 49,84 menit. Refraksi matahari adalah 0 derajat 34,5 menit. Jika data-data sudah didapat, maka langkah perhitungan adalah yang dilakukan selanjutnya dalam hisab terbenam matahari. Ada 3 hal yang dihitung, yakni tinggi matahari, sudut waktu matahari, dan saat terbenam. A. Tinggi matahari. H. Matahari sama dengan 0 derajat 15 menit 49,84 detik dikurangi 0 derajat 34,5 menit dikurangi 0 derajat 14 menit 24,37 detik sama dengan min 1 derajat 4 menit 44,21 detik. B. Sudut waktu matahari. Rumusnya cos T sama dengan min tan lintang tempat dikali tan deklinasi ditambah sin H cos lintang tempat cos deklinasi. Hasilnya 88 derajat 33 menit 10,03 detik. Jam T 88 derajat 33 menit
10,03 detik dibagi 15 sama dengan jam 5:54 menit 12,67 detik. C. Matahari terbenam. Rumusnya 12 kurangi E ditambah KWD ditambah jam T sama dengan hasilnya jam 17:22 menit 34,67 detik. Jadi dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pada 11 Mei 2021 matahari terbenam pada pukul 17:22 menit 34,67 detik. Hisab ketinggian bulan dibutuhkan untuk tahu pada waktu matahari terbenam apakah bulan sudah di atas ufuk ataukah belum, dan berapakah ketinggiannya. Hingga dari sini dapat disimpulkan hilal memungkinkan diruqyah ataukah tidak. Adapun data yang dibutuhkan adalah sudut waktu bulan dan deklinasi bulan pada saat matahari tenggelam. Hingga dari sini poin ketinggian bulan yang harusnya dihitung adalah terkait sudut waktu dan ketinggian bulan secara hakiki dan mar'i. Untuk mencari tahu sudut waktu bulan, perlu data asensio rekta matahari dan bulan pada pukul 10.00 dan 11.00 GMT untuk kemudian diinterpolasi. Begitu pula data deklinasi bulan pada waktu tersebut juga harus diinterpolasi. Adapun rumus interpolasi adalah A min dalam kurung A min B kali C per 1. Bisa dilihat dari dalam tabel berikut, yaitu asensio rekta matahari interpolasinya menjadi 49 derajat 29 menit 53,69 detik. Asensio rekta bulan interpolasinya yaitu 56 derajat 51 menit 38,44 detik. Deklinasi bulan interpolasinya 18 derajat 50 menit 25,82 detik. A. Menghitung sudut waktu bulan. Adapun rumusnya adalah AR matahari min AR bulan ditambah T matahari sama dengan hasilnya T bulan adalah 81 derajat 11 menit 25,28 detik. B. Menghitung hisab hakiki ketinggian bulan. Dalam menghisab tinggi bulan dapat dilakukan dengan rumus sin H sama dengan sin lintang tempat dikali sin deklinasi tambah cos lintang tempat dikali cos deklinasi kali cos T. Hasil bulan sama dengan 5 derajat 43 menit 14,54 detik. C. Hisab mar'i ketinggian bulan. Ketinggian bulan mar'i adalah ketinggian bulan yang bisa teramati dari bumi. Terkait hisab ini ada beberapa data yang dibutuhkan, yakni paralaks didapat dengan horizontal paralaks pada pukul 10 GMT kali cos H. Semi diameter bulan diambil dari data epimeris pada pukul 10 GMT pada tanggal 12 Mei 2021 yaitu 14 menit 42,13 detik. Refraksi bulan dip atau lihat dalam perhitungan sebelumnya 0 derajat 14 menit 24,37 detik. Setelah
Data diperoleh, selanjutnya menghitung ketinggian bulan secara mar'i. Rumusnya H sama dengan H min parallaks min SD min ref plus dip. Hasilnya adalah 4 derajat 56 menit 22,9 detik. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa ketinggian hilal yang dapat diamati pada 30 Ramadan 1442 Hijriah tergolong cukup tinggi, yakni pada ketinggian 4 derajat 56 menit 22,9 detik. Secara teori, di atas kertas dengan ketinggian tersebut, besar kemungkinan hilal terlihat saat dilakukan ruqyah. Hisab mukus bulan adalah hisab terkait beberapa lama bulan berada di atas ufuk setelah terbenamnya matahari. Ini penting diketahui untuk dijadikan acuan waktu saat melakukan ruqyah. Adapun rumusnya adalah hilal mar'i dibagi 15 dan perhitungannya adalah sebagai berikut. Makrus bulan sama dengan hilal mar'i dibagi 15 sama dengan 4 derajat 56 menit 22,9 detik dibagi 15 sama dengan 19,19.53. Artinya pada tanggal yang dihitung ini mukus bulan adalah selama 19 menit 45,53 detik. Hisab azimut bulan dan matahari. Hisab azimut bulan dan matahari diperlukan dalam kepentingan melakukan ruqyah. Adapun fungsinya adalah pertama, untuk tahu posisi bulan terhadap titik barat hingga diperoleh arah pandang yang tepat saat meruqyah. Kedua, untuk tahu posisi bulan terhadap matahari hingga diketahui kondisi kemiringan hilal, miring ke utara, miring ke selatan atau terlentang. A. Azimut matahari. Dalam menghitung azimut matahari, rumusnya kotan A sama dengan min sin dibagi tan plus cos kali tan 8 bagi sin T. Adapun data dalam perhitungan, lintang tempat Kediri sama dengan min 07 derajat 49 menit LS. Deklinasi matahari 11 GMT sama dengan 18 derajat 15 menit 02 menit detik. Sudut waktu matahari sama dengan 88 derajat 33 menit 10,03 menit detik. Hasilnya adalah matahari sama dengan 71 derajat 43 menit 29,42 detik. Azimut bulan. Dalam menghitung azimut bulan, rumusnya sama dengan matahari, yaitu kotan A sama dengan min sin dibagi tan plus cos kali tan 8 bagi sin T. Hasilnya adalah 69 derajat 56 menit 55,22 detik. Azimut benda langit terletak di belahan barat. Penentuan posisinya adalah 0 derajat di titik selatan dan 90 derajat di titik barat jika negatif. Jika azimut angkanya positif, maka 0 derajat di titik utara dan 90 derajat di titik barat. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan jika azimut matahari pada saat terbenam pada tanggal 11 Mei 2021 adalah 71 derajat 43 menit 29,42 detik dan azimut bulan 69 derajat 56 menit 55,2 detik. Oleh karena itu, selanjutnya adalah menghitung letak dan posisi hilal. Letak dan posisi hilal. Letak hilal dilihat pada azimut bulan. Jika nilainya negatif, maka posisinya di selatan dari titik barat, dan jika positif,
maka letak hilal di utara dari titik barat. Dalam perhitungan ini, letak hilal adalah 69 derajat 56 menit 55,2 detik arah utara ke barat, atau 20 derajat 3 menit 4,8 detik arah barat ke utara. Posisi hilal jika selisih azimut bulan dan matahari lebih dari 2 derajat, maka hilal miring ke selatan atau ke utara. Namun jika kurang dari 2 derajat, maka posisinya terlentang atau menghadap ke atas. Dalam perhitungan ini, posisi bulan terhadap matahari adalah 1 derajat 46 menit 34 detik, hingga dapat disimpulkan jika posisi hilal adalah terlentang atau menghadap ke atas.